Semangka kita potong 500 potong. Kita gini, kita penuhi nih. Pertanyaan Ustadz, kalaulah semangka kita potong 500 potong, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu yang lain selain semangka di dalam baskom itu? Tidak. Apa jawabnya tidak? Karena di dalam baskom itu cuma semangka isinya Bapak Ibu. Kalaulah di dalam baskom itu cuma isinya semangka, tentu semangka yang kita temui dari 500 potong itu. Apa maksudnya? Kan Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang tunggal. Wujud dan tunggalnya Allah itu bikulli syai'in muhit, sudah meliputi seisi alam, apapun bentuk dan rupa serta wujudnya, apapun namanya, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin, mulai dari yang awal sampai kepada yang akhir. Kalau Allah cuma satu-satunya yang meliputi seisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah pada seisi alam ini? Karena semua alam ini berasal daripada Allah. Ada pendapat yang lain? Halo? La mawjud illallah. Coba bawa kepada contoh semangka tadi, ambil pahamnya di situ. Yang ada hanya Allah. Yang lain? Yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Lihat, Bapak Ibu udah benar, ya, Bapak Ibu benar dalam pahamnya masing-masing. Ya, dalam pahamnya masing-masing. Kalaulah Allah itu wujud tunggal semata-mata, dia yang meliputi sisi alam, tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mampu menemui sesuatu yang lain selain Allah pada sisi alam ini. Itu sebabnya apa? Karena memang dia cuma yang ada semata-mata pada sisi alam ini. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, dia cuma yang wujud semata-mata pada sisi alam ini, pastilah kita tidak akan pernah mampu menemui sesuatu yang lain selain daripada dirinya, karena dialah yang ada seisi alam ini semata-mata. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud pada seisi alam ini, itu artinya bahwa seisi alam ini, inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Ini yang mesti diimani. Makanya orang-orang arif bilang, memberikan jalan bagi diri kita ini, bagi yang orang ingin mencari dan menemui Allah. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sesuatu. Maksudnya bahwa Allah lah yang wujud semata-mata pada segala yang ada ini. Yang kedua, suhudul kasro fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa sisi alam ini, inilah nyatanya Allah. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang nampak adalah Allah. Karena dialah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah cermin untuk memandang nyatanya akan dirinya. Inilah yang dimaksud dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Begitulah mesti kita tajamkan pandangan hati kita ini, untuk mampu memandang Allah pada segala yang wujud, pada segala yang ada, bagaimanapun takwil bentuk dan rupanya. Jangan Bapak Ibu tertipu memandang takwilnya Allah, walaupun Allah itu berganti bentuk dan rupa. Ingat bahwa sesuatu yang lain selain daripada diri nggak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada diri nggak pernah ada, itu artinya bahwa segala sesuatu itulah nyatanya Allah. Apa kata Allah?
Allahu la ilaha illahu. Allah itulah yang wujud dan yang esa, tunggal semata-mata, maka tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata seisi alam ini melainkan hanya Dia semata-mata. Inilah pandangan orang arifin, pandangan ahlul kasab, pandai membaca yang tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Itu maksudnya bahwa alam inilah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Maka siapa yang tidak mampu memandang Allah pada segala bentuk dan rupa, maka itulah yang dikatakan namanya orang yang buta. Pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang tidak bernilai ibadah, itulah pandangan yang berdosa. Apa kata Rasul? Man nazaru ila syai'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, apakah kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anak cucu dan menantunya, kepada jemaahnya, teman dan sahabatnya, kepada ustadznya, tapi dia tidak mampu memandang Allahnya yang wujud dan yang nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak cucu, menantu, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu adalah pandangan yang tidak terpandang Allahnya dari apa yang dipandang oleh matanya. Padahal Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata ini. Kalau mata ini nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada pandangan mata ini. Kenapa Allah itu lebih nyata lagi daripada pandangan mata? Karena pandangan mata itulah pandangan basirah. Pandangan basirah, aku itu Tuhan. Balil insanu ala nafsi basirah. Siapakah yang melihat pada matamu itu? Siapakah yang mendengar pada telingamu itu? Siapakah yang berkata pada lisanmu itu? Kalau bukan aku, kata Allah. Karena inilah yang dikatakan wujudullah. Inilah yang dikatakan namanya ainullah. Jadi yang dikatakan wujud Allah itu adalah diri ini Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ini adalah wujudullah, maka dialah yang melihat pada mata, dialah yang mendengar pada telinga, dia yang berkata pada lisan, dia yang mengetahui pada akal, dia yang berkehendak pada hati, dia yang kuasa pada kaki, dia yang hidup pada jiwa, nyata pada hidupnya, disebut namanya dengan napas itu. Inilah pandangan yang kasar, pandangan yang tidak terpandang lagi wujud yang lain selain pada dirinya. Apabila tidak lagi terpandang wujud yang lain selain pada dirinya, maka selamatlah kita dunianya, sukseslah akhiratnya kita itu. Orang yang lepas daripada syirik. Makanya syirik itu Bapak Ibu, taubahnya sama seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Saking hitamnya semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada kegelapan malam, tidak mampu kita memandang dan meniliknya Bapak Ibu. Saking halusnya perbuatan syirik itu, tidak sadar kita bahwa syirik itu telah masuk dalam akal pikir kita. Syirik itu telah masuk dalam relung-relung hati kita. Syirik itu telah masuk ke dalam ibadah sholat kita. Syirik itu telah masuk ke dalam ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka makna syirik itu yang sebenar-benarnya, yang dikiaskan oleh Nabi seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Yang dikatakan syirik yang sesungguhnya Bapak Ibu, apabila masih ada keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada, merasa kita ini yang hidup, merasa kita ini yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, disitulah letaknya syirik itu. Wujuduka dzanbun, adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Itu yang disebut namanya dengan syirik. Maka supaya lepas kita daripada kesyirikan, maka hendaklah kita mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Jangan sampai terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak lagi terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, disitulah kita lepas daripada kesyirikan itu. Inilah orang